Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Talib dengan NPM 08 dari kelas B dengan teman saya Asep Syahrudin NPM 040 dari kelas B juga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai replikasi tugas akhir distribusi database, replikasi master to master ya. Untuk langkah pertama di sini saya melakukan testing IP ya, melihat IP address menggunakan IP config. Setelah saya dan Asep melihat yang cocok itu ada di 192, 198, 20 dengan akhir yang berbeda. Di sini saya mencoba ping kepada IP device 2 dan bisa berhasil. Setelah ini selesai terbuat, selanjutnya saya mengedit file ini ya. Kita bisa ke si XAMPP, lalu ke folder MySQL di bin, cari ininya data ini. Nah ini. Di sini yang saya tambahkan adalah ini login MySQL bin, lalu ada server ID. Saya pakai 2, auto incrementnya ini 2 karena memakai 2 device. Lalu increment offsetnya 1 karena ini menjadi device 1. Lalu di sini saya tambahkan bin address port 00 ya. Mungkin bagian PPM-nya sudah selesai, lalu kita bisa melakukan ini mengulangi, stop dulu lalu kita start. Lalu dilanjutkan dengan membuat web database reservasi hotel. Begitupun di device 2 membuat reservasi hotel ya. Setelah database sudah dibuat, dilanjutkan dengan variabel membuat user aplikasi nih. Di sini ada create user aplikasi, sesuaikan dengan IP device 2, lalu dengan password 12345. Setelah ini selesai, membuat grand application slab pada user aplikasi tadi ya. Setelah itu diberikan first privilege, lalu show master status. Ini yang akan menjadi acuan di langkah selanjutnya. Nah, setelah diberitahukan oleh Asep bahwa untuk log file miliknya adalah ini MySQL bin 002, lalu log postnya 1389, saya memasukkan ke dalam master. Di sini ada master hostnya ini, ya, IP ini, lalu master user aplikasi, password 12345 dengan log filenya MySQL bin 0002, master log postnya 1389. Di sini saya mengecek saya memulai start slab, lalu show menampilkan status slab. Di sini dapat lihat slab IO runningnya dan slab SQL running sudah yes ya, yang dimana bahwa ini sudah selesai untuk di bagian device 1. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan mengenai penjelasan device 2 oleh teman saya Asep Syahrudin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Syahrudin, NPM 0651230440. Karena teman saya di yang sebelah udah ngejelasin bagian device 1, sekarang di sini saya akan melanjutkan dari device 2 ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita kesini dulu. Pertama-tama kita cek dulu IP dari masing-masing dari device saya. Nah, device saya
memiliki IP 192.168.20.55 ya teman-teman. Kita coba ping dulu ke device 1. Ada balasan ya teman-teman, berarti ini tuh udah terhubung sama device 1. Selanjutnya di sini saya merubah file dari dari file XAMPP, dan saya di sini udah buatin formatnya teman-teman. Nah, jadi bagian ini tuh dirubah kayak gini ya teman-teman. Terus di default dari servernya memakai 0000. Selanjutnya save aja, kita close, terus kita refresh bagian XAMPP nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan perintah ini ke SQL kita ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahin aja. Untuk yang ini tuh kita memakai memakai IP dari device 1 ya teman-teman. Sama ini juga kita memakai IP dari device 1. Terus kita kirim aja, karena saya di sini udah mengirim tadi sebagai percobaan. Terus selanjutnya jalankan ini juga. Pertama jalanin ini, tambahin ini di localhost yang tadi di SQL. Nah, ini tuh fungsinya buat jadi merubah master host dari, kan ini database-nya share ya teman-teman, jadi dirubah bisa masing-masing device bisa merubah si database tersebut. Untuk MySQL bin ini tuh log file dari device 1 karena udah dikirimkan teman saya ini. Sama ini tuh master log posisi itu 973, itu juga sama dari Postgres. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini tuh. Emang ini deadline-nya kapan? Master status master slave status. Slave anjing. Kapan? Oh, ini mah kalau yang dikerjain minggu pertama dapat nilai plus ya? Dapat plus. Nah, Minggu sekarang. ini tuh yang tadi. Nanti Beda, akan muncul kayak gini ya teman-teman, karena teman saya tadi udah ngirim PHP ini. berhasil ya? Enak ini ya. Selanjutnya kita jalanin di server kita ya teman-teman. Kita start slave. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai yang tadi. Di sini saya akan mencoba membuat tabel ya. Pertama saya buka dulu ke admin. Di sini sudah ke reservasi hotel. Lalu kita SQL. Karena untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menuliskan query-query untuk membuat tabelnya. Di sini pertama kita membuat tabel cabang hotel. Sini ya.
Cabang hotel sudah dibuat. Lalu di sini saya membuat tabel untuk tipe kamar. Sini saya juga membuat tabel Lokal house atau gar masa disebut lokal house. Oh, kayaknya. tabel kamar. Ya. Kita akan membuat tabel kamar dengan ID kamar itu hotel primary key, lalu ID cabang integer. Lalu di sini bisa dilihat ya. Kita untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjutkan saja sampai selesai ya. Di sini lu gak pakai stres terakhir, Pak. Di sini kita membuat sabar ya. Tabel pelanggan. Tabel pelanggan. Lalu saya membuat tabel untuk mencatat reservasi. Mungkin untuk tabel-tabel sudah dibuat seperti ini ya, sedemikian rupa. Bisa kita lihat di device 2 itu sudah berhasil terkoneksi. Akan dilanjutkan oleh Asep Syahrudin. Oke baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya yaitu dari device 1 karena dia udah membuat beberapa tabel, ada cabang hotel, kamar, pelanggan, reservasi, dan tipe kamar. Selanjutnya saya di sini akan menambahkan beberapa materi itu dari materi join dulu ya teman-teman. Karena saya di sini udah punya query-nya, jadi nggak usah lama biar nggak kepanjangan. Di sini ada RID yaitu alias R itu reservasi, jadi diberi alias R. Dia ngambil ID dari reservasi ya. Terus ada P, ini P itu pelanggan, nama lengkapnya. Dia ngambil nama lengkap pelanggan dari tabel pelanggan. P ada saja ada P email, dia ngambil dia ngambil file email dari tabel pelanggan. Terus ada nama cabang, dia ngambil file dari C itu alias dari cabang hotel. Sama kayaknya teman-teman. Kalau untuk T ini itu ada tipe kamar, itu kita ambil nama tipe kamar. Untuk R itu sama kayak di atas, reservasi. Selanjutnya untuk query join pelanggan P on, jadi join pelanggan P on RID pelanggan sama dengan PID underscore pelanggan. Jadi ini tuh menghubungkan setiap baris di tabel reservasi dengan baris yang cocok di tabel pelanggan alias P, itu kan yang tadi dialiasin menggunakan kolom ID pelanggan dari sini. Jadi kita itu bisa mengambil nama lengkap dan email pelanggan. Terus selanjutnya di sini ada join kamar dari tabel kamar on RID kamar dari tabel reservasi. Jadi query ini menghubungkan hasil tadi dengan tabel kamar alias K menggunakan ID kamar. Dari sini kita mendapatkan nomor kamar spesifik yang bisa dipesan. Terus di sini juga ada join cabang hotel dari tabel cabang hotel. Dia tuh ngambilnya menjoinkannya dengan tabel kamar yang filenya ID cabang. Selanjutnya yang terakhir ada join tipe kamar, itu dari tabel tipe kamar ke tabel kamar ID tipe kamar menjadi tipe kamar seperti jadi ini tuh ngambil nama tipe kamar seperti deluxe atau standar dengan menghubungkan tabel tipe kamar menggunakan ID tipe kamar. Nah, coba selanjutnya kita kirim ya teman-teman. Nah, tadi yang dijoinkan tuh reservasi ya. Nah, ID kamar. Oke. Selanjutnya teman-teman, di sini kita membuat store procedure ya teman-teman. Jadi kita ini aja, saya udah punya query-nya. Oke baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya yaitu dari device 1 karena dia udah membuat beberapa tabel, ada cabang hotel, kamar, pelanggan, reservasi, dan tipe kamar. Selanjutnya saya di sini akan menambahkan beberapa materi itu dari materi join dulu ya teman-teman. Karena saya di sini udah punya query-nya, jadi nggak usah lama biar nggak kepanjangan. Di sini ada RID yaitu alias R itu reservasi, jadi diberi alias R. Dia ngambil
ID dari reservasi ya. Terus ada P, ini P itu pelanggan, nama lengkapnya dia ngambil nama lengkap pelanggan dari tabel pelanggan. P ada selanjutnya ada P email, dia ngambil dia ngambil file email dari tabel pelanggan. Terus ada nama cabang, dia ngambil file dari C itu alias dari cabang hotel. Sama kayaknya teman-teman. Kalau untuk T ini itu ada tipe kamar, itu kita ambil nama tipe kamar. Untuk R itu sama kayak di atas, reservasi. Selanjutnya untuk query join pelanggan P on, jadi join pelanggan P on RID pelanggan sama dengan PID underscore pelanggan. Jadi ini tuh menghubungkan setiap baris di tabel reservasi dengan baris yang cocok di tabel pelanggan alias P, itu kan yang tadi dialiasin menggunakan kolom ID pelanggan. Dari sini jadi kita itu bisa mengambil nama lengkap dan email pelanggan. Terus selanjutnya di sini ada join kamar dari tabel kamar on RID kamar dari tabel reservasi. Jadi query ini menghubungkan hasil tadi dengan tabel kamar alias K menggunakan ID kamar. Dari sini kita mendapatkan nomor kamar spesifik yang bisa dipesan. Terus di sini juga ada join cabang hotel dari tabel cabang hotel on, dia tuh mengambilnya menjoinkannya dengan tabel kamar yang filenya ID cabang. Selanjutnya yang terakhir ada join tipe kamar, itu dari tabel tipe kamar ke tabel kamar ID tipe kamar menjadi tipe kamar seperti jadi ini tuh mengambil nama tipe kamar seperti deluxe atau standar dengan menghubungkan tabel. Oke, selanjutnya saya di sini akan melanjutkan yang tadi ya, karena ada masalah juga. Sebenarnya di sini saya sudah punya beberapa query yang saya taruh ya teman-teman. Jadi sini kita tinggal aja. Nah, bagian-bagian ini kita di sini kita membuat suatu prosedur. Terus di sini memulai prosedurnya. Di sini. Jadi yang pertama siapa sih? Ini ya, Vina ya? Nah ini nih. Parameter in dan out ya. Jadi ini adalah data yang kita berikan saat menunggu prosedur. Kita memberikan informasi siapa yang memesan, itu P underscore ID underscore pelanggan, di mana P pelanggan ID cabang tipenya P underscore ID underscore tipe underscore kamar itu, dan untuk kapan P tanggal check in dan check out. Nah ini untuk outnya itu, ini adalah wadah untuk pesan output yang akan diberikan si prosedur ini setelah selesai. Jadi kita bisa menangkap pesan ini di aplikasi untuk mengetahui apa reservasi itu berhasil atau gagal. Yang kedua ini ada deklarasi variabel internal. Jadi nah, sini ada perintah declare ya teman-teman. Perintah declare ini digunakan untuk membuat variabel sementara dan hanya setelah prosedur ini berjalan. Variabel ini seperti v underscore ID underscore kamar yang tersedia digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam proses seperti ID kamar yang ditemukan atau total biaya yang dihitung. Untuk yang ketiga ya teman-teman, sini ada penanganan error. Penanganan error exit. Sini ada mendeklarasikan exit handler itu buat penanganan error. Jika terjadi error, si reservasi itu dibatalkan. Selanjutnya di sini ada logika inti, itu untuk mencari kamar. Ini adalah otak dari prosedur ya teman-teman. Nah, otak dari prosedur yaitu perintah select untuk v kamar yang tersedia, mencoba mencari satu kamar yang seharusnya tersedia sesuai dengan kriteria yang diberikan, dan hasilnya ID kamar tersebut jika ada akan disimpan di dalam variabel v ID kamar yang tersedia. Antara males atau emang nggak kasih percaya? Kalau minum jangan yang murah. Wah anjing. Untuk sini ada start transaksi ya teman-teman. Start transaksi itu ini adalah titik awal dari janji kita. Semua perintah setelah ini dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang tidak implementasi dari jadi di sini ada proses kondisional ya, ada if then dan else. Nah, if else ya. Jadi prosedur ini itu memeriksa isi variabel untuk ID kamar yang tersedia. Jika ID kamar tersedia is not null, variabel ini akan berisi angka. Artinya kamar itu ditemukan berdasarkan ID ya. Maka lanjutkan proses perhitungan biaya dan masukkan data ke tabel reservasi. Jika tidak, set status maaf kamar tidak ada yang tersedia untuk tipe kamar yang tersedia. Jadi tidak ada kamar yang ditemukan, maka langsung lompat ke bagian else untuk mengirim pesan kegagalan. Jadi jika reservasi tersebut gagal, jangan dikirim pesan seperti ini teman-teman. Maaf tidak ada kamar yang tersedia untuk tipe kamar yang dipilih. Oke, selanjutnya itu ada konfirmasi transaksi, itu commit ya. Nah, set pelanggan pesan status dan concat. Jika semua angka diblokir, perintah commit akan menyimpan perubahan. Yaitu jika semua kamar misalnya ditemukan ya teman-teman, terus kamar tersebut tersedia. Nah,
kita bisa mereservasi, dia itu akan menghitung nilai itu kamar ID tersedia, terus dia kasih nilai reservasi berhasil untuk kamar ID itu, untuk kamar berdasarkan ID teman-teman. Untuk ini selanjutnya di sini tuh ada batalkan transaksi jika tidak ada kamar yang ditemukan atau jika terjadi error di tanggal kalender. Wallbed akan memberikan semua perintah yang sudah dijalankan sejak start transaction ini, memastikan database kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi nggak ada perubahan pada database tersebut teman-teman. Nah, kita pilih media teman-teman. Oke, dan berhasil. Kita akan lanjutkan video yang tadi ya teman-teman. Jadi di sini juga saya udah ada query untuk membuat trigger ya teman-teman. Jadi trigger ini itu perintah dasar untuk membuat dengan nama sebuah update status setelah reservasi adalah sebaiknya deskriptif akan mudah dipahami. Untuk ini after insert on reservasi, yaitu ini adalah bagian paling krusial yang mendefinisikan kapan trigger ini akan aktif. Jadi di sini tuh ya ada after ini menandakan bahwa trigger akan berjalan setelah aksi penyusunan berhasil diselesaikan. Ada juga before jika kita ingin melakukan sesuatu sebelum aksi terjadi. Dalam kasus ini kita ingin satu kamar diubah hanya jika data reservasi sudah pasti berhasil masuk. Terus di sini tuh ada insert yang tadi teman-teman yang udah ini insert ini adalah aksi atau peristiwa pemicunya. Jadi trigger ini hanya akan aktif ketika ada perintah insert atau data masuk, juga update dan delete sebagai pemicu lainnya. On reservasi ini adalah on reservasi. Nah ini teman-teman ya. Jadi on reservasi ini adalah target trigger ini mendengarkan setiap aktif insert yang terjadi hanya pada data reservasi. Misalnya ada di sini ada perintah polisi. Perintah ini memberitahu trigger untuk menjalankan aksinya untuk setiap baris yang terpengaruh oleh peristiwa pemicu. Jadi jika sesuatu saat ada perintah insert yang masukkan 5 reservasi sekaligus, maka aksi dan trigger akan dijalankan sebanyak 5 kali, satu untuk setiap baris reservasi baru. Selanjutnya sini ada begin, blok begin dan ini blok ini untuk membungkus semua logika atau perintah yang harus dijalankan oleh trigger ketika ia aktif. Jadi jika logika perintah yang tadi insert itu dijalankan, nah dia itu akan mengupdate kamar, terus status dan ID kamar juga dia jadi ID baru ya teman-teman. Dan terus yang kelima yaitu yang tadi jadi intinya update kamar ini kayak robot ya teman-teman. Jadi update kamar perintah untuk mengubah data di tabel kamar, terus ada set status persediaannya dipesan, mengubah nilai status kolomnya jadi dipesan ya teman-teman. Terus ada where ID kamar, jadi new ID kamar ini adalah bagian yang paling cerdas. Jadi dia tuh membuat variabel baru bernama new ID kamar. Jadi dia ID kamar itu dia dibuat baru setelah reservasi yang tadi ini tuh berhasil ya teman-teman. Jadi untuk alur kerjanya dalam skenario nya itu yang pertama, prosedur buat reservasi dipanggil dan berhasil menjalankan insert into reservasi. Dua, ketika setelah data reservasi baru itu tersimpan, MySQL akan mendeteksi adanya pemicu atau insert on reservasi. Terus lalu yang ketiga ada trigger update status kamar setelah reservasi itu langsung aktif. Dan yang keempat, ia akan mengambil ID kamar dari baris reservasi yang baru saja dibuat melalui new ID kamar. Yang kelima, ia kemudian menjalankan perintah update pada tabel kamar untuk ID kamar tersebut, mengubah statusnya menjadi dipesan yang tadinya tersedia menjadi dipesan ya teman-teman. Terus yang terakhir, semua proses ini terjadi secara otomatis dan sangat cepat di dalam server. Mungkin untuk sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Localhost kita refresh dulu. Ini bisa lihat coba sebentar ya. Sini saya akan membuat view, table view. Seperti biasa sudah saya buat. Ini ya. Saya buat view. Jadi di sini itu tujuan view itu untuk menyederhanakan kompleksitas untuk laporan. Bayangin aja nih kalau manajer hotel ingin melihat ringkasan ketersediaan kamar itu tanpa view, jadi harus nulis query join yang panjang itu yang kayak tadi yang saya jelasin. Nah, jadi tujuan view itu untuk menyimpan query kompleks ke dalam tabel virtual. Jadi manajer cukup menjalankan perintah sederhana seperti start from laporan ketersediaan untuk dapatin laporan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada create view laporan ketersediaan as. Ini tuh perintah untuk
membuat sebuah view baru dengan nama laporan ketersediaan yang mengikuti semua kata kunci, nama cabang, nama tipe, ID kamar. Nah, itu disimpan di dalam view. Lalu query select ini buat eksekusi setiap kita mengakses laporan ketersediaan. Ya, seperti ini. Ini menghitung total kamar. Lalu ada sum case ini untuk bekerja sebagai if dan else untuk setiap baris kamar. Dia akan mengecek apakah status tersedia. Jika then dia menghasilkan angka 1, jika else ia akan menghasilkan angka 0. Kemudian sum akan menjumlahkan semua angka 1 dan 0 itu. Lalu group by nama nih. Grup by nama cabang ini untuk kunci dari laporan ringkasan. Dia buat ngasih tahu database mengelompokkan semua baris memiliki nama cabang sama nama tipe. Kita running aja ya. Nah, di sini ada kan view no. Kita lihat strukturnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita gak usah susah-susah buat join table. Jadi kita langsung saja select from laporan ketersediaan. Ini kita lanjut saja ya. Karena emang ini belum ada data table-nya. Mungkin sekian dari saya dan Asep. Mohon maaf bila memang ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan atau penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.